Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar? Nanda yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Semoga semuanya kita dapat sehat walafiat. Selalulah jaga kesehatan. Tidak selalu keluar rumah. Kalau keluar rumah nanti virus kan COVID-19 semakin marak ini. Dan telah berlaku PKPM. Maka selalu kita jaga 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Oke, di pagi yang cerah ini kembali bertemu dengan saya Musala Effendi, guru SMP Angkatan Selatan Pusat Sastra Negara Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 7 ya, di semester 2 semester genap, yaitu tentang aritmetika sosial. Nah, ini ilustrasi yang kita lihat bersama ini ya. Ada department store yang menjual dengan harga yang sudah terpampang. Baiklah, kita memulai ya. Apa sih aritmetika sosial itu gitu ya? Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dalam hidupnya, manusia membutuhkan barang dan jasa. Produsen memproduksi barang untuk dijual dan konsumen membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga terjadi proses jual beli seperti tunjukkan pada gambar ini ya. Pada gambar samping ini. Kegiatan jual beli akan berkaitan langsung dengan perhitungan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan matematika. Sebagai contoh, pengelola toko swalayan biasanya mengambil keuntungan sebesar 30%. Jika toko tersebut memperoleh hasil penjualan 25 juta rupiah, berapa besar keuntungan yang diperoleh? Baik, kita jawab nih pertanyaan kita ini ya. Harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi ya. Harga barang dari pabrik itu dikatakan harga pembelian atau modal ya. Atau dari grosir juga sama. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Pedagang itu akan mendapat untung ya apabila dia menjual dengan harga yang lebih daripada modalnya. Nah, jadi untung itu adalah harga penjualan dikurangi modal atau harga pembelian. Selanjutnya kita ambil contoh. Koperasi sekolah membeli 1 dus sari buah, ini ditunjukkan oleh gambar ini ya, yang berisi 24 gelas dengan harga Rp25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelasnya. Bandingkan harga pembelian dan harga penjualannya. Oke, harga pembelian itu 25.000 1 dus tadi ya. Harga penjualan 24 buah ya, 24 gelas tadi. Kalikan per gelasnya 1.300 menghasilkan 31.200. Kalau kita lihat harga pembelian dengan harga penjualan lebih besar harga penjualan, maka pedagang itu akan merasakan atau mengalami suatu keuntungan. Nah, kalau kita ingin tahu berapa keuntungannya, ya kita kurangi saja harga penjualan dikurangi harga pembelian. 31.200 dikurangi 25.000 rupiah, maka keuntungan pedagang tersebut adalah 6.200 rupiah dan 1 dus sari buah. Mudah ya siswa sekalian? Tetap semangat? Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana menentukan persentase untung, persentase rugi ya. Perhatikanlah slide berikut ini. Rugi dan persentase ya. Pedagang mengalami rugi apabila harga pembelian atau modal dikurangi harga penjualan ya. Dan persentasenya adalah dari kerugian yang ia alami itu dibagi dengan modal, harga modal kalikan 100%. Contoh, seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga Rp7.800 per kilogram. Pertanyaan A, berapakah keuntungan pedagang itu? Pertanyaan B, tentukan persentase keuntungannya. Nah, dari pertanyaan sudah diarahkan, berarti pedagang itu akan mengalami satu keuntungan.
ya, tidak rugi. Ini mudah sekali kalau tanyakan apakah pedagang mengalami keuntungan atau kerugian, ya keuntungan, karena pertanyaan sudah mengarahkan kepada ini keuntungan gitu ya. Baiklah, kita jawab bersama-sama. Harga pembelian tadi 60 kg dikalikan dengan harga per kilogramnya 7.200 ditambah dengan 40 kg kalikan dengan harga per kilogramnya 7.600. Kalau dicampur berarti ditambahkan. 60 kali 7.200 adalah Rp432.000. Kemudian ditambah dengan 40 kali Rp7.600 adalah Rp304.000. Jadi jumlahnya harga pembelian itu adalah Rp736.000. Sekarang harga penjualan. Karena dicampur maka 60 ditambah 40 jadi 100 ya. Kalikan dengan banyak beras. Ini banyak berasnya kalikan dengan harga. Harga setelah dicampur itu 7.800. Jadi kalau dikalikan menghasilkan harga penjualan Rp780.000. Nah, kalau kita bandingkan kan jelas harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Maka pedagang itu akan mengalami keuntungan. Berapa sih besar untungnya? Ya kurangi saja harga penjualan dikurangi harga pembelian. Rp780.000 dikurangi Rp736.000 menghasilkan keuntungan Rp44.000. Oke, pertanyaan B. Kita menentukan persentase berapa persen keuntungan pedagang itu. Jadi persentasenya adalah untung dibagi dengan harga pembelian. Rumusnya adalah ya seperti itu kali 100%. Jadi 44.000 bagi dengan harga modalnya tadi Rp736.000 kalikan 100%. Maka persentasenya adalah 5,98%. Ini sudah dibulatkan sampai 2 desimal. Ya, jadi kita tinggal mengingat rumus-rumusnya ya. Persentase itu adalah persentase apa? Untung. Berarti untung bagi dengan harga beli kali 100. Oke, dengan demikian kita lanjutkan dengan contoh soal yang lainnya. Bagaimana? Nah, ini ada seorang penjual durian ya, diilustrasikan ada gambar di sampingnya. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya Rp1.000.000 dan ongkos angkut Rp100.000. Kemudian 40 buah durian itu dijual dengan harga Rp13.000 per buah. 52 buah durian dengan harga Rp10.000 per buah dan sisanya busuk. Nah, ini ya pedagang ini. Apakah mengalami kerugian atau keuntungan karena ada yang busuk nih? Kalau kita jumlahkan 52 tambah 40 berarti 92. Nah, ini mengakibatkan yang busuknya 8 buah berarti ya 100 kurangi 92. Oke. Nah, ini pertanyaannya berapa kerugian pedang itu? Karena banyak yang busuk tadi ya, dan persentase ruginya bagaimana sih? Modal 1 juta ditambah dengan ongkos angkut Rp100.000, maka modalnya adalah Rp1.100.000. Nah, sekarang harga penjualan nih, 40 buah durian dengan dijual dengan harga tadi Rp13.000 per buah, menghasilkan Rp520.000. Ditambah dengan 52 buah durian, kalikan dengan harga Rp10.000 yaitu Rp520.000. Kalau kita tambahkan hasilnya adalah Rp1.040.000. Ternyata harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Ini selisihnya ya. Oke, kita hitung kerugiannya. Harga pembelian dikurangi harga penjualan. Rp1.040.000 dikurangin Rp1.100.000 maksud saya ya. Dikurangi dengan Rp1.040.000, maka pedagang itu mengalami kerugian sebesar Rp60.000. Berapa sih persentase ruginya? Oke, rumusnya adalah rugi dibagi dengan modal kali 100%. Kerugian tadi 60.000. Jadi 60.000 dibagi dengan modal 1 juta 4, bukan modal. Ya betul modal ya. Rp1.040.000 harga penjualan maksudnya ini. Salah ini ya modal. Harusnya rugi dibagi dengan harga penjualan kali 100% kalau kerugian, persentase kerugian. Jadi kita ulangi lagi, 60.000 dibagi dengan 1.040.000 kalikan 100% menghasilkan persentasenya adalah 5,77%. Ini sudah dibulatkan 2 desimal. Oke ya, anak-anak sudah mengenal dengan harga modal, harga penjualan, bagaimana menentukan keuntungan, bagaimana menentukan kerugian, selanjutnya persentase untung, persentase modal. Masih semangat? Kita lanjutkan. Oke ya. Semangat anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pada slide nomor 8. Harga penjualan
yaitu dan harga pembelian ya. Harga penjualan itu sama dengan harga pembelian modal tambah untung. Harga penjualan itu juga bisa dengan modal kurangi rugi ya. Dan di sini bisa dibaca ya harga pembelian adalah penjualan kurang untung, harga pembelian juga bisa harga penjualan tambah rugi. Bentuk soal yang bagaimana sih? Nah gitu ya. Nah, rumus-rumus ini untuk presentasi dan sebagainya silakan dibaca. Kemudian kita ambil contoh ya. Kalau kita membaca semua rumus itu ribet ya. Pusing deh. Kita kembali pada contoh. Contoh 1, toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapat untung sebesar Rp90.000. Oh, ini keuntungan sudah diberikan gitu ya. Pertanyaannya apa ya? Oke, pertanyaannya adalah tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Tuh, ditanyakan harga pembelian ya. Oke, agar penjualan sudah ada, untung sudah ada. Berarti tinggal bagaimana ya? Ya kurangi saja. Harga pembelian dari 30 buah mainan edukatif itu adalah harga penjualan dikurangi untung. Bagaimana rumus tadi di slide nomor 8. Jadi Rp432.000 dikurangi Rp90.000. Harga pembeliannya adalah Rp342.000. Oke, harga pembelian sebuah mainan edukatif. Harga pembelian per buah kalau gitu ya. Karena kan sebanyak 30 buah. Jadi harga pembelian dibagi 30, yaitu Rp342.000 dibagi dengan 30 adalah Rp11.400. Dengan demikian, harga per buah mainan edukatif tadi adalah Rp11.400. Mudah ya anak-anak kalau kita sudah pada contoh. Baik, kita lanjutkan kepada contoh selanjutnya ya, contoh nomor 2. Pada slide nomor 10, pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga Rp800.000. Ini gambarnya nih ya, sudah ditunjukkan di sebelah. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Oke, harga pembelian tadi Rp800.000. Kita ingin menghitung untung ya, untung 15% tadi ini. Jadi 15 per 100 kali harga pembelian Rp800.000. Kalau kita sederhanakan bagi 5 berarti 3, 15 bagi 5 3, 100 bagi 5 20 kali 2 kali Rp800.000. Mengapa disederhanakan? Supaya lebih mudah menghitungnya, angkanya tidak terlalu besar. Ya. Ini juga sebenarnya masih bisa dibagi lagi, ini bagi 20 berarti 40.000 ya. Kali 3 jadi Rp120.000. Oke, sederhana begitulah matematika. Indahnya matematika. Kalau ingin bisa matematika, usahakan bentuk penyederhanaan kita harus lakukan. Itu modalnya. Jangan merasa bosan, jangan merasa malas. Kita sabar ya, dan harus kreatif, inovatif, mengembangkan rumus dan bentuk-bentuk matematika. Jadi, kembali kepada player, yaitu harga penjualan sama dengan harga pembelian tambah untung. Harga penjualan tadi Rp800.000. Ditambah untung Rp120.000, maka harga penjualan harus dijual oleh pedagang itu CD audio player ini sebesar Rp920.000 limitnya. Ya, syukur-syukur deh bisa lebih dari itu. Jadi bisa melebihi 15% keuntungannya. Bisa ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian ada yang jadi pedagang, jadi agen besarnya gitu ya, jadi bosnya gitu. Oke, kita lanjutkan dengan contoh lain nih, nomor 3. Ada seorang pedagang buah membeli 40 buah ya. Seperti dokumen ini nih, semangka ini ya. Semangka dengan besar yang relatif sama ya. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar Rp13.500 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebanyak Rp495.000. Tentukan harga pembelian tiap buah semangka tersebut. Oke, harga pembelian seluruhnya adalah harga penjualan tambah rugi. Karena dia mengalami rugi, jadi termasuk harga pembelian atau modal. Rp495.000 ditambah Rp13.500 dengan kerugiannya itu ya. Maka harga modal atau harga pembelian seluruhnya adalah Rp508.500.
Jadi harga pembelian per buahnya adalah harga pembelian seluruh dibagi dengan banyaknya buah semangka yang dibeli itu, yaitu sebanyak 42. Jadi 508.500 dibagi dengan 45 adalah 11.300 rupiah. Jadi harga per buah semangka itu adalah dia membeli dengan harga 11.300 rupiah. Sedangkan ya tadi ya, jadi kalau mau untung lebih dari ini dong ya penjualannya. Oke, kita kembali kepada contoh yang lain. Ini ada toko kain Indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga Rp96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Berapa harga pembelian selembar kain batik? Ya, jawab ya. Dalam persen harga pembelian sebagai kondisi awal perdagangan dapat dinyatakan dengan 100%. Harga penjualan dalam persen itu adalah harga pembelian dikurangi rugi. Jadi 100% dikurangi 25% adalah 75%. 75% dari harga pembelian adalah Rp96.000. Ini ya, Rp96.000 ini dari 75% harga pembelian. Harga seluruhnya pembelian 100%. Jadi 100 per 75 kalikan dengan Rp96.000 menghasilkan Rp128.000. Jadi harga selembar kain adalah harga pembelian dibagi dengan tadi membeli berapa dua buah ya, 2 buah lembar. Oke. Bagi 2 berarti. Jadi per lembarnya harga kain tersebut adalah Rp64.000. Demikian ya Ananda sekalian, siswa kelas 7 SMP ya. Semoga dapat dipahami. Kata kunci suksesnya adalah 1. Bacalah dengan teliti, baik modul atau PPT, PowerPoint ini. Kemudian tonton dengan seksama, sabar. Selanjutnya kita teliti soalnya, yang diketahuinya apa, yang ditanyakan apa. Dengan rumus yang telah kita ingat, yang telah diberikan tadi, kita harus ingat rumusnya. Selanjutnya pakai rumusnya dan modifikasi bila perlu. Nah, itulah siswa yang aktif dan insya Allah berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.